Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodi Agung Nugraha dari Politeknik TDC Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang bearing yang merupakan subtopik dari mata kuliah Technical Power Skill. Bearing ini yang terdapat pada unit-unit keluaran Caterpillar. Kemudian tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mampu mengidentifikasi, menggunakan, memeriksa, dan merawat bearing yang digunakan dalam engine dan mesin. Kemudian alasan mengapa harus kita pelajari, yaitu agar siswa mengetahui cara mengidentifikasi, menggunakan, memeriksa, dan merawat bearing yang digunakan dalam engine dan mesin. Nah, berikut ini daftar isi yang akan saya sampaikan, dari mulai fungsi bearing, materi bearing, pengenalan bearing, penggunaan bearing, pelumasan dan metode bearing, kerusakan dan cacat pada bearing, inspeksi, pelepasan dan pemasangan. Untuk pengantarnya saya akan ceritakan sebentar di sini. Henry Timken dari Amerika pernah berkata bahwa siapa saja yang bisa menciptakan suatu alat yang dapat mengurangi gesekan atau friksi, maka akan membuat nilai yang nyata pada dunia. Kemudian Henry itu pada tahun 1898 mematenkan suatu bearing yang dikasih nama rolling anti-friction bearing. Ini ada gambar, contoh gambar yang dipatenkan oleh Henry Timken. Kemudian aplikasi gesekan terhadap bearing. Gaya gesek terjadi saat dua permukaan saling bertemu. Semakin tinggi gaya gesek, maka semakin cepat arus bearingnya. Bearing merupakan elemen mekanis yang dibuat untuk menahan beban dan mengurangi gesekan. Jenis-jenis pada bearing itu banyak bagian dari mesin terdapat dan dipasangi dengan bearing. Saat beban ringan, bearing berfungsi minimal dan memerlukan lubrikasi atau pelumasan yang sedikit. Tapi pada saat beban berat dan konstan, bearing menjadi sangat penting dan diperlukan pelumasan yang baik. Kemudian ada dua jenis bearing di sini, yaitu yang pertama plain bearing, merupakan sliding bearing, journal bearing, kemudian shaft yang berputar secara langsung dalam permukaan bearing. Yang kedua, bearing jenis anti friksi, meliputi rolling elemen bearing, rolling kontak bearing, kemudian ball atau roller sebagai bagian dari bearing tersebut. Semua jenis bearing memiliki gesekan. Gesekan dapat dikurangi dengan cara memberi bola atau model roller. Kemudian menggunakan bahan khusus pada plain bearing. Kemudian menggunakan lubrikasi untuk mengurangi gesekan. Fungsi dari bearing untuk mengurangi gesekan, panas, dan aus. Kemudian menyangga beban statis dari shaft atau dari pemesinan. Kemudian menahan beban radial dan thrust. Kemudian memberi toleransi yang cocok saat pengencangan. Kemudian kelebihan kalau dipasangi bearing lebih mudah dipasang dan lebih murah dibandingkan dengan mengganti shaft yang terlalu mahal.
Ini suatu gambar diagram dari deformasi yang dialami oleh bearing. Ada beban dari atas, kemudian arah putarnya ke sana. Ini ada jenis-jenis pembebanan yang terjadi pada bearing. Yang pertama ada radial, beban radial, yaitu beban yang terjadi tegak lurus terhadap sumbu atau poros. Yang kedua beban truss, yaitu beban yang terjadi sejajar dengan sumbu atau poros. Dan yang ketiga adalah beban dari kombinasi kedua beban terdahulu, yaitu radial dan truss. Plain bearing biasa diaplikasikan pada shaft yang memiliki putaran rendah. Diaplikasikan juga pada shaft yang berputar dengan kecepatan tinggi, kemudian memerlukan pelumasan yang bertekanan. Contohnya plain bearing itu ada pada camshaft. Kemudian slip bearing dan bush. Slip bearing adalah jenis dari plain bearing. Slip terpasang pada diameter lubang. Overhead camshaft bearing, slip bearing terpasang di dalam lubang. Ini gambar dari split slip bearing yang untuk menerima beban radial bentuknya seperti ini, yang pertama. Kemudian menerima beban truss bentuknya seperti ini. Kemudian beban kombinasi bentuknya seperti ini. Jenis bearing yang terdapat pada crankshaft, main journal, dan connecting rod big end. Ini penempatannya, gambar penempatannya di bagian belakang crankshaft. Dan di sini ditunjukkan pada gambar. Materi plain bearing. Materi plain bearing, bearing logam putih, tin and lead base, high and lead dan standar timah tembaga, fosfor, perunggu, bearing sintering, bearing non logam. Kemudian materinya masih berlanjut. Ada yang dari nilon dan asetal, polyurethane bus, polytetrafluorethane atau FTFE, PTFE bearing, karbon atau graphite bearing, flexible rubber bearing, thermoset pabrik bearing. Ini tabur material dari plain bearing. Ada koefisien friksi, tekanan maksimum bearing dalam megapascal, temperatur maksimum bearing dalam derajat Celcius. Yang paling kecil koefisien friksinya adalah ini sintered metal dengan tekanan 60 megapascal dan temperatur maksimum 100 derajat Celcius. Ini diagram anti friksi bearing. Ada yang berbentuk poin kontak, itu dari ball